Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Cira Chaniago. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Pria lansia yang tenggelam di Sungai Komering, Kabupaten Ogan Komering, Ulu Timur ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Berdalih menumpang berteduh saat turun hujan, seorang pria di kota Palembang malah merampok. Korban kehilangan 2 unit ponsel. Video polisi cekcok dengan warga dan diduga akan melakukan pungli viral di media sosial. Polisi membantah tudingan tersebut. Pencarian pria lansia yang tenggelam di Sungai Komering, Kabupaten Ogan Komering, Ulu Timur membuahkan hasil. Pada Selasa pagi, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar 1 km dari lokasi tenggelam. Tim SAR gabungan Selasa pagi kembali melakukan pencarian seorang lansia yang dilaporkan tenggelam di Sungai Komering, Kabupaten Ogan Komering, Ulu Timur. Korban diketahui bernama Sopiudin berusia 60 tahun, warga desa Kertanegara, Kecamatan Madang, Suku 2, Kabupaten Ogan Komering, Ulu Timur. Pencarian dilakukan dengan melakukan penyisiran di sepanjang aliran Sungai Komering menggunakan perahu karet. Setelah pencarian selama 2 hari, korban akhirnya ditemukan tim SAR dalam kondisi meninggal dunia. Jasad korban mengapung sekitar 1 km dari lokasi pertama tenggelam. Petugas langsung mengevakuasi jasad korban ke rumah duka. Atas permintaan keluarga, korban tidak divisum karena tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuhnya. Tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI Polri, SAR MTA, dan masyarakat berhasil menemukan korban. Atas nama Sopiudin, usia 60 tahun, korban ditemukan dalam keadaan mengapung di tepi sungai. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Sebelumnya korban dilaporkan tenggelam saat mandi di tepi aliran Sungai Komering usai pulang bekerja di sawah pada Minggu sore. Diduga korban yang tidak bisa berenang terpeleset dan terseret derasnya arus sungai. Dedi Erwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering, Ulu Timur. Sebelumnya diberitakan seorang pria lansia tenggelam saat mandi di tepi Sungai Komering di Desa Kertanegara, Kabupaten Ogan Komering, Ulu Timur. Diduga korban yang tidak dapat berenang tersebut terseret arus sungai yang deras. Usai mendapatkan laporan orang hilang, tim SAR gabungan melakukan pencarian di sepanjang aliran Sungai Komering di Desa Kertanegara, Kecamatan Madang, Suku 2, Kabupaten Ogan Komering, Ulu Timur pada Senin pagi. Pencarian dilakukan dengan menerjunkan 10 orang personel dan 2 unit perahu karet. Korban hilang diketahui bernama Sopiudin berusia 62 tahun. Petugas sudah menyusuri aliran Sungai Komering sejauh 3 km, namun korban belum juga ditemukan. Arus sungai yang deras dan keruh menjadi kendala utama para petugas dalam melakukan pencarian. Pencarian hari ini yang merupakan pencarian hari pertama terhadap seorang warga atas nama Sopiudin yang tenggelam di Sungai Komering. Untuk pencarian sudah kami mulai sejak pagi tadi bersama dengan potensi SAR yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD Oku Timur, dan masyarakat setempat. Untuk kendala dalam pencarian yaitu derasnya arus sungai dan keruhnya air sehingga tidak mungkin untuk dilakukan penyelaman. Untuk pencarian hanya dilakukan dengan cara penyisiran. Saat kejadian, korban yang baru pulang kerja dari sawah mandi di tepi Sungai Komering pada Minggu sore. Diduga korban yang tidak bisa berenang terpeleset sehingga tubuhnya terseret arus Sungai Komering yang deras. Dedi Erwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering, Ulu Timur. Katanya lah timbul, jangan sampai lewat. Makanya itu kan. Berdalih menumpang berteduh saat turun hujan, seorang pria di kota Palembang malah merampok. Pelaku menyekap para penghuni rumah di salah satu kamar setelah diancam dengan senjata api. Pelaku kemudian menggasak 2 unit ponsel milik korban.
Kamera pengawas merekam perampokan di siang bolong yang dilakukan oleh seorang pria di salah satu rumah warga di Jalan Mayor Zain, Lorong Setia, Kelurahan Sei Selincah, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang pada Minggu 30 Juni lalu. Pelaku yang awalnya menumpang berteduh di teras rumah saat hujan turun dipersilakan oleh asisten rumah tangga yang saat itu sedang berada di dalam rumah. Namun saat para penghuni rumah lengah, pelaku kemudian masuk melalui pintu samping rumah dan menodongkan senjata api. Pelaku kemudian menyekap seluruh penghuni rumah yang mayoritas anak-anak ke salah satu kamar sebelum dengan leluasa mengobrak-abrik isi rumah. Pelaku berhasil menggasak uang dan barang berharga dan mengambil 2 unit ponsel milik asisten rumah tangga dan salah satu keponakan pemilik rumah senilai 4 juta rupiah. Pelaku kemudian melarikan diri menggunakan sepeda motor. Tiba-tiba sudah nodong pistol, nggak tahu. Di mana ibu ditodongnya? Di sini. Di situ. Bilang apa dia, Bu? Serahkan harta berharga, uang sama HP. Terus apa aja nih yang hilang nih dari anak-anak juga? Udah enggak bilang apa, cuma saya digeret di mana kamar bos kamu. Udah itu dia. Ya saya tunjuk ya aja di mana kamar bos. Berarti sempat disekap. Total yang disekap orang berapa, Ibu? 7. 7. Sama ibu ya? Iya. Pistol tetap dipegangnya. Iya. Barang yang diambil apa aja, Bu? HP 2. HP 2. Memang saat itu hujan, Bu ya? Iya hujan deras lagi. Jadi alasan dia bilang apa, Bu? Tadinya numpang berteduh di sini. Polisi yang mendapat laporan telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan barang bukti berupa rekaman kamera pengawas. Kasus ini ditangani Polsek Kalidoni dibantu Satreskrim Polrestabes Palembang. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Palembang. Seorang perempuan karyawan kafe di Kota Palembang menjadi korban penganiayaan oleh rekan kerjanya sendiri. Diduga kasus ini berlatar belakang rasa cemburu pelaku terhadap korban. Ditemani kerabatnya, Rani Anggraini mendatangi kantor Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polrestabes Palembang pada Selasa siang. Warga Talang Kelapa, Kabupaten Banyu Asin ini mengaku sudah menjadi korban penganiayaan rekan kerjanya bernama Feby. Akibatnya perempuan berusia 36 tahun ini menderita luka memar pada bagian kepala serta tangan. Saat kejadian, korban yang sedang bekerja di sebuah kafe di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Palembang, tiba-tiba dihampiri pelaku yang langsung memukulnya. Pelaku kemudian menjambak rambut dan membenturkan kepala korban. Korban mengaku selama ini tidak pernah memiliki masalah apapun dengan pelaku. Dia datang langsung aku nyambar rambut aku. Langsung ini Iya, nyambar. Langsung nyambar rambut. Dia datang sendirian Sama cowoknya, Cak. sama cowoknya. Sama cowoknya. Jadi kita dipukul pakai apa tuh? Tangan. Tidak di jambat terus tuh di salon, depan salon. Pakai Di salon ya. Oh, kena bentuk. Bentur ini salon. Kita dengan dia apa kenal dengan dia? Tidak kenal di kafe itu lah, kan begawe di RD. Oh, dia begawe di Ya, RD-nya. begawe di RD juga. Oh, sempat ya. Sama begawe. Cuman ketemu terus cuman enggak pernah ribut ya kenal. Oh, dituduhnya kita tuh ngambil pacaran sama Iya, cowoknya tahu, gitu. namanya begawe kan siapa be kurewan gitu, tidak tahu itu cowok dia. Iya. Jadi luka di bagian apa beda? Kening sama tangan ya? Diduga kasus ini dilatar belakangi oleh rasa cemburu pelaku terhadap korban yang pernah terlihat mengobrol berdua dengan kekasihnya. Dedi Aransyah melaporkan dari Kota Palembang. Kasus jasad pegawai koperasi yang dicor di sebuah toko pakaian terus berlanjut. Otak pembunuhan merasa kesal kepada korban karena utangnya yang semula 5 juta membengkak menjadi 24 juta rupiah. Penangkapan Antoni, tersangka utama kasus jasad pegawai koperasi yang dicor dan Pongki, mengungkap fakta baru. Penyidik mengungkapkan sebelum dibunuh korban sempat dihubungi tersangka Antoni untuk bertemu di toko pakaian miliknya. Saat tiba di sana, korban sempat cekcok dengan Antoni. Berdasarkan hasil pemeriksaan, korban tewas setelah dipukul Antoni menggunakan kunci pas, sedangkan leher korban dijerat dengan seling. Tersangka ternyata juga mengambil sepeda motor korban dan uang 35 juta rupiah yang akan disetorkan korban. Motif dari kasus ini, tersangka Antoni merasa kesal karena utangnya yang semula 5 juta rupiah kini membengkak menjadi 24 juta rupiah.
Pongki ke Batam. Kenapa ke Batam? Karena ada temennya yang bekerja di Batam, sehingga dengan tersebut bisa melakukan perlindungan di sana. Sekali lagi, Pongki membawa uang hasil pembelian motor sebesar 8,9 juta, ditambah uang yang diberi oleh saudara Antoni hasil penjarahan uang milik korban sebesar 35 juta, di mana 3 jutanya dibagi dua, 1,5 untuk Pongki dan 1,5 untuk Kelvin. 32 juta digunakan oleh tersangka utama saudara Antoni. Berarti Bang, bunganya membengkak gitu Bang, yang sakit hati Bang Ya kalau kurang Bang. lebih begitu, namanya pinjem 5 juta, pasti, ya. pinjam 5 juta jadi Ya, jadi 24 juta. 24 juta jadinya Bang. Ya, itu teknis perkoperasian yang nanti menjadikan evaluasi pihak-pihak, bukan tugas saya. Ya. Berarti Bang, untuk yang DPO sendiri Bang itu akan dikejar Bang ya? Apa? Yang untuk DPO sendiri DPO Bang, sudah Bang? pasti, ya DPO sudah pasti akan kita segera lakukan pengungkapan. Selain kedua tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya kunci pas, sisa semen, sekop, ponsel, dan sepeda motor milik korban. Kedua tersangka dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan berencana, pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara, seumur hidup atau hukuman mati. Polisi kini masih memburu seorang pelaku lainnya. Dedi Erwansyah melaporkan dari kota Palembang. Cek, kawan nih, Cek.